Pancasila adalah dasar ideologi negara yang terdiri dari 5 sila yang menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan persatuan. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas, mengingatkan kita akan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Namun ketimpangan sosial dan ketidakadilan semakin nyata di tengah masyarakat. Kelompok menengah ke bawah semakin terpinggirkan, sementara elit menikmati kemewahan. Seberapa penting peran sila kelima bagi seluruh rakyat Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Baharman, SPD MUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya keadaan kita saat ini masih diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan pidato mengenai sebuah topik yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hilangnya arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, sebagai warga negara Indonesia, kita tentu sudah sangat familiar dengan Pancasila, dasar negara kita yang tercinta. Pancasila terdiri dari 5 sila yang memiliki makna mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sila yang sangat penting dalam konteks kehidupan sosial adalah sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun jika kita cermati dengan seksama dalam beberapa dekade terakhir, seperti arti dari sila kelima ini semakin hilang dan terkikis dalam kenyataan sosial yang kita hadapi. Keadilan sosial yang seharusnya menjadi tujuan utama bangsa ini seolah hanya menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan agar sila kelima Pancasila kembali hidup dalam kehidupan sosial kita. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, sila kelima mengandung makna yang sangat penting bagi kebutuhan bangsa Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya berbicara tentang pemerataan kesejahteraan, tapi juga tentang pengakuan hak-hak setiap individu, perlindungan terhadap mereka yang lemah, dan pemberdayaan bagi mereka yang kurang beruntung. Keadilan sosial adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa. Namun, kenyataannya keadilan sosial di Indonesia masih jauh dari kata tercapai. Kita masih melihat adanya kesenjangan yang sangat tajam antara kaya dan miskin, antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya. Pemerataan pembangunan di berbagai daerah juga masih sangat timpang, terutama antara kota besar dan daerah terpencil. Masyarakat yang berada di lapisan bawah masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara sebagian kecil kelompok elit menikmati kekayaan yang luar biasa. Dalam hal ini, hilangnya arti dari sila kelima terlihat jelas. Keadilan sosial tidak hanya tentang distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga tentang akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai hak dasar lainnya. Seharusnya pemerintah dan kita semua berhak sebagai masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa tanpa keadilan sosial, negara ini akan terpecah belah dan ketidakadilan akan merusak lingkungan. Selama ini kita berjuang. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, salah satu penyebab utama hilangnya arti sila kelima adalah ketidakpedulian terhadap nasib mereka yang kurang. Sistem ekonomi yang kita jalankan cenderung menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, sementara sebagian besar rakyat Indonesia tetap terjebak dalam kemiskinan.
Ketimpangan ini dipengaruhi dengan maraknya praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi misalnya telah merampas banyak kesempatan yang seharusnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, atau memperbaiki sistem kesehatan. Justru banyak yang disalahgunakan. Inilah salah satu kenyataan pahit yang memperlihatkan betapa jauh dari kata keadilan sosial bangsa ini. Selain itu, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan dan kesempatan kerja juga menjadi salah satu masalah besar. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak, sementara mereka yang berada di perkotaan memiliki akses yang jauh lebih baik. Begitu pula dengan kesempatan kerja yang terbatas bagi mereka yang tidak memiliki jaringan atau pendidikan yang memadai, sementara segelintir orang justru dengan mudah mendapatkan posisi-posisi strategis. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan arti dari sila kelima Pancasila dalam kehidupan kita? Kita perlu menyadari bahwa keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Partisipasi kita dalam proses politik baik melalui pemilu, diskusi publik, maupun kegiatan sosial lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kita juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk mencegah praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan bahwa dana dan sumber daya negara digunakan dengan bijak untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang. Lebih dari itu, kita harus mendukung upaya-upaya memperdayakan masyarakat yang kurang beruntung. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan negara. Setiap individu tanpa terkecuali harus diberikan kesempatan yang sama untuk meraih potensi terbaik mereka. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, sebagai generasi muda kita memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Kita tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Marilah kita bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, agar keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa Pancasila bukan sekedar sebuah dokumen atau teori yang tertulis di atas kertas. Pancasila adalah pedoman hidup kita sebagai bangsa di sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan yang harus kita capai bersama. Mari kita pastikan bahwa keadilan sosial bukan sekedar impian, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dinikmati oleh setiap anak bangsa. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bersama-sama berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.